Oke, jumpa kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Mari kita tepuk tangan. Hari ini hari yang baik, yaitu hari Rabu. Kalau kebiasaan orang di Jawa, hari Rabu itu manis. Hari legi, apalagi Rabu legi. Kita akan mengupas beberapa hal tentang Indonesia yang tercinta ini. Khususnya tentang kondisi hukum di Republik ini. Beberapa bulan yang lalu sampai dengan sekarang masih terasa gemahnya. Ada yang mengatakan tsunami, ada yang mengatakan badai yang menerpa salah satu institusi penegak hukum di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kasus Sambo diikuti juga oleh kasus Teddy Minahasa. Sebelum Teddy Minahasa ada kasus Kanjuruhan. 134 jiwa. Habis itu tembak polisi di Lampung. Habis itu jenderal dagang narkoba. Nah, sampai Presiden memanggil Polri. Saya tidak ingin hanya mengangkat tentang polisi, karena polisi adalah awal dari proses hukum. Masih ada jaksa, masih ada hakim, masih ada advokat. Dari kacamata pendidikan, tamu saya siang hari ini ada Dr. Jaya MC. Beliau adalah ilmuwan di bidang hukum. Bagaimana dari kacamata Pak Jaya tentang hukum di Indonesia ini, khususnya institusinya, tentang Polri, tentang jaksa, tentang hakim. Kan hakim, salah satu hakim agung barusan ditangkap oleh KPK. Kemudian kejaksaan demikian juga banyak keluhan orang. Kepada pengacara pun banyak keluhan. Bagaimana Pak Jaya? Ya. Silakan Pak, Bapak berikan tanggapan. Banyak salah persepsi terhadap pengertian penegakan hukum. Sebenarnya permasalahan yang ada menyangkut apa yang terjadi di kepolisian, misalnya menyangkut perbuatan tercela yang dilakukan termasuk oleh Ferdy Sambo yang melibatkan sedemikian banyak mantan anak buahnya maupun perwira lain yang pada saat ini sudah banyak kena sanksi kode etik maupun proses persidangan, termasuk Ferdy Sambo dan yang lain-lain, Brigjen Hendra Kurniawan, serta adanya Kapolda Teddy Minahasa yang tadinya mau dimutasi atau dipromosikan sebagai Kapolda Jawa Timur, tapi ternyata ikut bermain MRT berjualan sabu ya. Kasus Kanjuruhan yang menurut hasil TGPF ya, bahwa itu akibat pemakaian gas air mata sehingga mengakibatkan meninggalnya 134 orang. Banyak salah persepsi yang menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia itu jelek atau tidak. Pada permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah ini semua menyangkut penegak hukum. Kayak penegakan hukum itu tidak hanya menyangkut penegak hukum, itu ada menyangkut juga struktur hukum itu sendiri, kultur hukum maupun institusi hukum itu sendiri. Jadi jangan sampai kita sebagai ahli hukum itu menggeneralisasi. Karena di antara polisi-polisi yang melakukan tindakan tercela, baik itu maupun hakim dan jaksa, masih banyak polisi-polisi yang baik, jaksa maupun hakim. Nah, kalau saya lihat khususnya untuk hari ini, kayak yang masih hot issue sampai saat ini adalah di kepolisian. Walaupun ada penangkapan hakim agung dari Mahkamah Agung, menurut saya apa yang terjadi ini tidak bisa kita katakan hanya semata-mata sebagai perbuatan oknum. Karena dari rangkaian peristiwa, kita lihat saja peristiwa pembunuhan atau penembakan terhadap Brigadir Joshua yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dan yang lain-lain, termasuk Barada Eliezer, serta pihak-pihak yang terlibat, Putri Chandrawati, Ricky Rijal, dan Kuat Ma'ruf semuanya, serta tindakan tercela oleh Teddy Minahasa.
itu sebenarnya menunjukkan ada satu rangkaian perbuatan yang sifatnya sudah kita katakan sebagai well organized atau organized crime, yang melibatkan satu struktur dari pangkat terendah, brigade kalau salah Pak ya, sampai kepada jenderal. Coba contoh Sambo itu. Sambo dalam satu perbuatan pembunuhan berencana sampai melibatkan begitu banyak perwira, dari pangkat jenderal sampai brigade, sampai hampir 100 ya Pak ya, yang 100 orang itu. Dan kemudian Teddy Minahasa dan perkara Sabu itu melibatkan mantan Kapolres sampai juga. Oke, jadi Bapak beranggapan dari kacamata hukum ini sudah mengarah kepada perbuatan organized crime, kriminal terorganisasi dalam suatu institusi. Apakah ini hanya berlaku di kepolisian saja? Apakah pada penegak hukum yang lain seperti jaksa, seperti para hakim dan advokat yang seperti ini? Kalau sepanjang yang saya amatin, kalau di kejaksaan maupun advokat, biasanya mereka banyak bermain sendiri. Bisa saja hakim agung itu hanya bisa aja dia langsung berhubungan dengan pihak-pihak yang mau menyuap. Dia bisa langsung berhubungan. Apa bisa main sendiri? Padahal mereka hakim itu majelis. Dan jumlah... dalam arti, maaf ya, sepanjang saya ngerti. Bisa saja ketua majelis yang dihubungi oleh pihak yang... Iya, tapi kan kalau majelis itu kan ada ketua, ada anggota. Ya, tapi nantinya hakim majelis ini yang akan mengatur kepada anggota. Jadi berarti tidak main sendiri. Dia yang mengatur strategi. Iya, kalau mengatur itu siapa? Ada yang mengatur, ada yang diatur kan? Ya, ada yang diatur. Iya, berarti tidak sendiri kan? Tapi ya ini satu rangkaian yang... Tadi polisi kan ada begitu kan, tidak single fighter polisi. Iya. Nah, hakim ada ketua, kalau hanya ketua saja tanpa persetujuan anggota? Jadi ketua biasanya anggota yang tidak setuju itu dia dissenting opinion. Biasanya kalau dia sudah dapat dua orang aja, sudah bisa menang dalam satu perkara. Jadi berarti kan tidak sendirian kan? Ya, tapi tidak terorganisir sampai begitu meluas. Ya, kan ada yang ngomongin. Ya, tapi tidak. Ada advokatnya. Ya, advokatnya bisa langsung Pak dalam praktek yang saya amati. Langsung pada siapa? Pada si hakim yang bersangkutan. Jadi melibatkan hakim, melibatkan yang berperkara, melibatkan juga ketua majelis, melibatkan anggota kan? Ya, tapi tidak begitu organized seperti yang terjadi di kepolisian, kayak dari pangkat sampai yang terendah, sampai kepada si jenderalnya. Coba kita lihat dalam perkara Pak Sambo ini kan. Oke, Sambo. Tapi kan kita tidak nyoroti hanya masalah Sambo, karena ini kan nyoroti masalah penegakan hukum. Misalnya dalam proses penyidikan gitu, dalam proses Teddy Minahasa. Oke, terima kasih. Sekarang saya ingin tanya pendapat Pak Hairil. Beliau ini adalah pengacara senior. Sudah banyak makan garam di dalam dunia kepembelaan, dunia pengacara. Tentunya partner beliau adalah penyidik, jaksa penuntut, kemudian hakim. Bagaimana dari kacamata Pak Hairil tentang dunia hukum, khususnya penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai hakim? Silakan Pak Hairil. Ya, terima kasih Pak Susno Duaji. Ini luar biasa sekali saya melihat sosok beliau ini dari purnawirawan polisi, sekarang sudah jadi entrepreneur dan juga sudah merangkap menjadi orang media. Kasih tepuk tangan untuk Pak Susno. Dan menyambung pembukaan awal dari beliau tadi, untuk KHP Lawfirm, Hairil Hamzah and Partner dan Lawfirm ini menjadi berkah buat rekan-rekan semua lawyer gitu. Kita tadinya itu nggak menyangka hanya beliau datang ke kantor kita, ternyata beliau sudah menyiapkan perangkat untuk mewawancarain. Nah, menyambung apa yang ditanyakan oleh beliau tadi, bahwa catur wangsa, jadi 4 penegak hukum, yaitu
mulai dari kepolisian yang pertama yang berhubungan langsung dengan masyarakat, yang paling dekat dengan masyarakat kata Pak Presiden itu adalah polisi, karena berawal dari sana yaitu penyidikan, kemudian kejaksaan, yaitu tentu ada koordinasi antara polisi dan jaksa karena ada interaksi ya dalam hal yang normatif itu berjalan normal penegakan hukum, tetapi juga kadang-kadang ada nilai ekonominya, disitulah mulai timbul Transaksi. transaksi. Dari jaksa yang tugasnya adalah menuntut mendakwa gitu, maka akan berakhir kepada palu hakim. Ya. Nah, si tersangka atau terdakwa itu ada pembelanya, pengacara. Ini bagian daripada komunikasi. Ya, di dunia manapun ini bisa terjadi. Tinggal bagaimana karakter, moral, dan kontrol. Kontrol itu baik langsung, dan sekarang ini kan bisa juga melalui satu digital untuk mengurangi yaitu kontak langsung. Dan kesadaran orang terhadap penegakan hukum, misalnya polisi di lalu lintas saja, itu kalau orang yang punya kesadarannya memang tinggi, akibat daripada memang karakter penduduknya yang disiplin, kemudian atau akibat daripada sanksinya yang sangat tegas seperti yang ada di negara maju, orang jarang yang melakukan pelanggaran itu, baik kecepatan ataupun melanggar rambu-rambu lalu lintas. Tapi kalau kita sudah bisa terukur dan penegak hukumnya juga bicara polisi lalu lintasnya juga mengharapkan itu, ya orang ya udah tenang aja, melanggar ya paling kena 100.000 gitu. Kemudian sekarang sudah berkembang, yaitu ada polisi lalu lintas dalam bentuk digital. Rupanya polisi pun takut sekarang ini. Kenapa? Yaitu kamera itu katanya itu tidak mengenal kalau saya itu polisi. Kalau saya melanggar itu tetap itu ada hilangnya gitu. Nah, jadi dalam hal perkara pun yaitu dengan digital ini ya bisa dimonitor gitu. Bisa juga untuk pengaduan masyarakat. Yaitu pengaduan masyarakat ini sekarang sudah ada tetapi belum optimum, Jenderal dan kawan-kawan semua. Yaitu harusnya mulai dari Polsek itu ada juga, atau dari Polres lah paling tidak, juga dari Propamnya, ini langsung connect ke atasnya. Kalau orang WA ada laporan, itu langsung bisa termonitor atasannya. Sangat tertarik. Jadi kalau demikian, IT ya. Itu adalah salah satu obat yang mujarab untuk mencegah atau mengurangi pelanggaran-pelanggaran itu. Ya. Tadi Pak Hairil katakan dalam tilang sudah elektronik. Kemudian laporan pun bagus sekali kalau seandainya semua sudah elektronik. Ya. Tidak perlu datang ke kantor polisi gitu. Ya. Cukup download belangko, kemudian ngisi. Dan ini misalnya dari Polsek, Polres itu connect gitu. Ya. Sehingga tidak ada perkara yang hilang, Pak. Karena Betul. itu tercatat semua. Apa begitu, Pak? Sekarang sudah mulai seperti itu gitu. Di dalam dunia hukum sudah mengarah ke situ, sudah dimulai walaupun belum optimum. Ya. Demikian juga dalam hal investasi yaitu sistem OSS. Wah, pada waktu di awal memang sih berantakan. Satu, masyarakat belum familiar. Yang kedua, petugas ASN atau petugas administrasinya juga belum siap. Kadang-kadang juga sistem belum siap. Ini nggak lepas daripada seperti kalau pembangunan jalan, itu apakah jalan makin lancar? Makin macet. Tapi setelahnya nanti jalannya sudah diresmikan, itu sangat membantu kelancaran. Demikian juga yaitu penggunaan digital. Pada waktu awal-awal lagi pembangunan digital sekarang ini, itu kadang-kadang memang sengaja atau tidak sengaja dipersulit sehingga kita mendatangin, oh Pak, kalau ini bisa sampai 1 bulan. Tapi bisa 1 jam juga selesai. Kalau kira-kira Pak Hairil, apa saja di dunia kepolisian atau dunia kejaksaan atau dunia pengadilan yang bisa didigitalkan atau menggunakan alat digital sehingga mengurangi penyelewengan-penyelewengan? Ya, sebenarnya alat digital ini memang sesuatu blessing. Tadi sudah terbuka misalnya tilang dengan jepret. Ya. Nah, polisi pun bisa kena tilang. Ya. Kedua, mungkin sistem bayar pajak kendaraan. Ya. Bisa online gitu kan. Ya. Sekarang sudah ada online tapi masih setengah-setengah, masih banyak belum full online. Ya. Begitu ya. Di pengadilan juga sudah sistem online. Iya, putusan pengadilan bisa diakses
kita gugatan juga sudah online. Nah, Sidang juga sudah online. Jadi sudah bisa termonitor gitu. iya. Bahwa apa fakta-fakta persidangan. Nah, Ya. ini tantangan untuk aparat yang lain, Ya. yaitu untuk aparat penyidik, kemudian untuk aparat kejaksaan. Ya. Mungkin kalau di kejaksaan surat dakwaan itu bisa diakses, begitu. Bisa. Nah, harusnya begitu ya. Ya. Kemudian sampai nanti surat tuntutan pun bisa diakses. Ya. Gitu. Sehingga kalau dengan menggunakan digital, peluang-peluang untuk penyelewengan itu diperkecil, walaupun tidak zero sama sekali. Betul. Ya begitu. Ini Ya. pikiran yang cemerlang. Mudah-mudahan didengar oleh aparat penegak hukum. Ya. Mungkin idenya yang lain lagi, Pak. Ya, ide yang lain itu kejahatan apapun, mau narkoba, judi, pelacuran, itu tidak akan habis. Ya. Tetapi bisa diminimalisir dan dikendalikan gitu. Nah, mengendalikannya inilah itu salah satunya selain daripada yang harus direform karakter penegakan hukum, yaitu sanksi, yaitu menggunakan digital tadi. Yang lain mungkin karena di sini masih ada teman, sebetulnya ada sesuatu yang sangat menarik, yaitu investasi yang ada di Kalimantan Utara. Nah, di Kalimantan Utara ini, kebetulan kami baru pulang 7 orang dari kantor KHP Lopem ke Kalimantan Utara, karena masyarakat ada 1.200 kepala keluarga memberikan satu kuasa kepada kami. Mereka sangat mendukung pembangunan kebijakan Pak Jokowi menetapkan Kalimantan Utara itu sebagai daerah kawasan ekonomi khusus hijau yang terbesar di dunia, yaitu 36.000 hektar. Setelah saya lihat bersama teman-teman, memang ini kita blessing, anugerah dari Tuhan, tanahnya sudah rata, relatif rata gitu, penduduknya sangat sedikit, kemudian pinggir laut dalam, yaitu Alki 2, alur lalu lintas Kepulauan Indonesia 2, di situ sudah ribuan kapal tiap hari. Oke, kaitannya dengan penegakan hukum. Nah, dalam rangka di sini sudah ada beberapa smelter, perusahaan-perusahaan raksasa yang mau berinvestasi di situ, sudah ada MOU dengan pemerintah, dan saya mendapatkan informasi dari Menko Marves gitu, yaitu lambat sekali pembebasannya, padahal masyarakatnya sedikit. Begitu kita lihat masyarakatnya itu sangat-sangat kondusif. Oke, terjadi kelambatan ini, padahal Jokowi sudah merintahkan cepat. Apakah diduga adanya permainan yang mungkin melanggar hukum atau Ya. transaksi-transaksi? Nah, yang terjadi seperti itu. Setelah kami turun, wawancara langsung dengan masyarakat yang dikawal oleh aparat kepolisian, dan kami dengan senang, baik itu dari intelijennya gitu, maupun yang berpakaian dinas, bahwa kami ini bukan mau jadi provokator, dan masyarakat juga tidak ada satupun yang provokator. Apa sih yang menjadi kendala? Ternyata dalam pembebasan itu, masyarakat itu ada yang investor ini menggunakan mediator, yaitu perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Oke, jadi begitu, karena topik kita adalah penegakan hukum, ini kita singgung sedikit, berarti tidak hanya di dunia kepolisian, kejaksaan, pengadilan, tetapi ada lagi bidang-bidang lain yang ingin menyelewengkan hukum. Dalam ini menyelewengkan aturan-aturan ya. Jadi hanya bukan di bidang itu aja. Itulah Indonesia. Mudah-mudahan apa yang dikeluhkan oleh advokat senior ini bisa terpantau oleh yang berwenang, khususnya Kementerian Investasi dan Penanaman Modal, kemudian pemerintah daerah setempat, dan kementerian atau dinas jabatan yang terkait. Baik. Oke. Betul. Sekarang Ini saya sedikit lagi. Ya. Ini betul, itu menggunakan daripada aparat Pemda setempat, pengusaha setempat yang berusaha menekan masyarakat, dan di backup oleh oknum kepolisian sendiri, dan di backup juga oleh orang mengatasnamakan pasukan khusus gitu. Nah, misalnya ada klien kami itu, dia cuma mengumpulkan kayu-kayu bekas, langsung ditangkap, dibilang bahwa itu illegal logging. Karena orang kampung, ya itu illegal logging itu balok, ini harus kayu, ini kayu bekas. 3 hari ditahan, saudara akan kita bantu katanya itu.
Kalau tidak akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Bantunya gimana Pak? Tolong katanya itu. Karena jangan sampai dilimpahkan ke pengadilan. Boleh. Tanah kamu yang ada 6 sertifikat yang di pinggir pantai itu harus dilepaskan kepada perusahaan ini. Yaitu seharga Rp5.000 per meter. Kata si aparat tadi. Aparat kepolisian tadi. Mudah-mudahan Padahal itu PBB-nya itu 58.000. 58.000 mau dibeli 5.000. Rp5.000. Oke. Terpaksa dia jual dengan Rp5.000 6 sertifikat. Nah, seperti itulah kerjasama. Ini fakta. Fakta. Mudah-mudahan nanti didengar oleh pimpinan Satuan Polri setempat bahwa kantor law firm KHP Law Firm yang beralamat di Jalan Sambas 3 bisa diminta keterangan untuk jadi saksi tentang apa yang dijelaskan. Ya. Saya yakin bahwa beliau tidak hoak. Ya. Terima kasih. Dan inilah yang kita perlukan, dan saya yakin bahwa di bawah kepemimpinan Pak Sigit, Kapolri mengatakan yang mengkritik saya itu adalah sahabat saya. Terima kasih, Jenderal. Oke, terima kasih Pak Airil. Saya akan bergeser kepada mantan anggota DPR yang sekarang membuka law firm juga, yaitu Dr. Andes Antoni Amir, sarjana hukum. Nah, beliau pernah jadi anggota DPR, pernah juga di Komisi 3. Ya. Bagaimana pendapat Pak Antoni tentang pengarahan Presiden kepada aparat penegak hukum, khususnya Polri, yang menurut saya itu tidak berlaku hanya untuk Polri saja. Berlaku untuk semua orang atau untuk semua aparat. Bagaimana pandangan beliau? Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Susno, kawan-kawan semuanya. Memang kita pertama memberikan apresiasi ya kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Beliau merasakan keresahan masyarakat dalam rangka penegakan hukum di negeri kita ini yang sangat komplikated. Langkah beliau 12 hari yang lalu, kalau tidak salah, mengundang semua aparat kepolisian, mulai dari tingkat Kapolres, Polda dan Polres, Dan elit Polri Mabes, mulai dari Kapolri. itu menunjukkan bahwa kesungguhan beliau untuk mencoba memperbaiki citra polisi. Bagaimana kita lihat bahwa di dalam pandangan masyarakat itu berbagai survei jatuh, kalau nggak salah antara berkisar kepercayaan 54. Ya. Keresahan itu sudah lama sebenarnya, tapi ini belum terlambat menurut saya Pak Susno. Hukum di masyarakat saat ini merasa tidak pernah berpihak kepada masyarakat. Hukum berpihak pada siapa yang menitipkan, siapa yang punya duit, maka itulah yang bisa menjadi pemenangnya. Nah, menurut saya, kondisi ini nggak boleh dibiarkan berlarut-larut. Langkah yang beliau tempuh dalam 12 hari pertemuan yang lalu, 12 hari yang lalu, itu langkah yang sangat tepat. Namun demikian, tidak bisa hanya pertemuan di istana saja, arahan seperti itu. Kontrol masyarakat semua juga harus ada. Bapak bayangkan, Indonesia yang terdiri 34 provinsi ini, umumnya di daerah-daerah yang terpencil, provinsi terpencil, polisi merasa super, Pak. Seperti apa yang diceritakan oleh saudara saya Bang Khairil tadi, Pak Khairil Hamzah, terjadi misalnya di Kaltara itu. Bagaimana pihak polisi merasa dia tidak akan diawasin, sehingga dia bisa berbuat sewenang-wenang menekan masyarakat. Sedangkan kita tahu, masyarakat sudah paham bahwa fungsi polisi itu melindungi, membela, mengayomi masyarakat. Tapi nyatanya apa? Satu contoh misalnya, masyarakat Mangkupadi, kalau dia merasa dilindungi oleh polisi, nggak perlu dia minta bantuan hukum kepada kami jauh-jauh ke Jakarta. Kenapa? Mereka merasa ditinggalkan oleh kekuatan hukum, ya, merasa tidak berlaku lagi fungsi hukum. Bahkan ada oknum polisi justru berpihak pada perusahaan-perusahaan yang coba menekan masyarakat tadi, membela masyarakat dan ditakut-takutin. Yang terjadi apa? Masyarakat merasa dirugikan. Nah, oleh karena itu, masalah ini harus kita pecahkan bersama. Saya berpikir polisi ini kayaknya merasa di atas angin ya, sejak reformasi kepolisian, sejak habis awal-awal reformasi, di mana polisi dipisahkan dengan TNI, karena dia merasa sudah paling superior. Ini nggak boleh. Saya tertarik apa yang dikatakan, kalau nggak salah, Fedi Simbolon di dalam dengan pendapat dengan Menhamkan. Polisi itu dikembalikan lagi kepada mungkin di zaman sebelum reformasi, yaitu di bawah Mabes Abri, TNI ya, sehingga atau di bawah Mendagri. Oke, satu sedikit lagi. Pak Amir orang hukum, kita di sini orang hukum semua. Terbetik suatu keinginan reposisi Polri di bawah TNI.
Ya. Kita sadar, kita ini negara demokrasi. Ya. Demokrasi di Indonesia diperjuangkan melalui reformasi Ya. dengan jiwa korbannya. Ya. Nyawa melayang, darah, Ya. air mata, dan Ya. keringat. Apakah rela kita kembali ke zaman otoriter lagi? Saya pikir enggak lah ya. Ya, makanya kalau enggak, kenapa Begini, Pak. ada pemikiran bahwa Polri masuk ke militer? Enggak gini, Pak. Ciri negara demokrasi itu Polrinya sipil. Jadi gini, Pak. Karena polisi merasa dia di atas segala-galanya, tidak ada ngontrol lagi. Itu terjadi bukan hanya di pusat, di daerah-daerah di provinsi yang jauh dari pusat, mereka melakukan tindakan Oke. sewenang-wenang aja. Kita paham Oke. dengar itu. Jadi maksud saya, Mm. apa langkah kita dalam bagaimana menyelamatkan polisi ini, ya, yang sebagai ya. pembela masyarakat itu apa? Sebab dia merasa apapun tindakan dia, kita ingat waktu bagaimana ketika polisi, maaf nih, jangan tersinggung Pak, ketika jenderal yang punya uang gendut, ya kan, apa tersentuh oleh hukum? Tidak, karena dia tidak merasa dia paling tinggi, tidak bisa disentuh. Nah, siapa yang bisa menyentuh dia? Nggak ada. Tetapi apabila dia diawasin, ya, balik-balik tingkat pusat maupun tingkat daerah, atau ada suatu misalnya peran daripada Propam, masyarakat nggak ngerti bahwa Oke, Pak Hairil, saya kembali ke Pak Hairil. Apakah setuju Polri direposisi kembali ke zaman kita nggak demokrasi lagi? Artinya salah satu ciri negara demokrasi kita akan hilang. Polisi bukan sipil lagi. saya pikir, saya potong dikit, rasanya tidak juga menjadi suatu negara. Nanti saya negara demokrasi di dunia tidak ada polisinya itu militer. Ya, baik, terima kasih. Tadi Nanti aku ada kembali negara demokrasi kita bebas berpendapat gitu kan. Bebas menentukan suatu pilihan. Di dunia ini yang saya tahu itu tidak terlepas daripada karakter pemimpinnya gitu. Seperti misalnya ideologi. Ideologi liberal. Banyak negara liberal yang miskin, tapi ada juga negara liberal yang memakmurkan rakyatnya. Di negeri yang ideologinya agama, ada yang penduduknya maju, tapi banyak juga porak-poranda walaupun sudah pakai nilai-nilai agama. Di negeri komunis juga sama, katanya komunis itu tirani. Oh, banyak yang mensejahterakan. Jadi kembali kepada pertanyaan ini tadi, kalau dikiaskan gitu, bahwa bagaimana kalau Polri itu disatukan dengan TNI, ya bisa saja bagus. Kalau dipisahkan, bisa saja bagus, bisa juga tidak bagus. Jadi tidak terlepas daripada karakter leadership daripada pemimpinnya gitu, Pak Susno. Jadi dimanapun posisi ya. Posisinya. Ini namanya bukan reformasi tapi reposisi. Iya, reposisi TNI itu tergantung dengan pemimpinnya. Pemimpinnya. Yang dimaksud pemimpin di sini siapa? Apakah Kapolri? Apakah Panglima TNI? Apakah Presiden? Ya, tentu pemimpin yang tertinggi dari segala birokrasi, baik TNI, Polri, ataupun ASN yang lain, bahkan seluruh rakyat adalah presidennya. Jadi, yang berganti setiap 5 tahun. Yang berganti setiap 5 tahun. Gitu. Kalau misalnya dia tidak baik lagi di TNI, apakah pindah lagi? Ya, itu bisa berubah. Jadi automatically berubah-ubah. Oke. Ya. Itu pendapat. Bagaimana? Bagaimana Pak Amir pendapatnya tentang bisa posisi di sana, bisa di sini, tergantung pemimpin. Yang diartikan pemimpin di sini adalah pemimpin tertinggi, yaitu presiden. Ya, jadi begini Pak. Fakta sejak kita reformasi, kita sudah coba lepas polisi berdiri sendiri di luar TNI. Namun kenyataannya di dalam perjalanan sampai saat ini, apa yang terjadi? Justru moralitas para pemimpin, para oknum polisi hancur lebur Pak di masyarakat. Nah, kenapa tadi saya ulangin? Karena dia merasa superior. Tidak ada yang bisa mengambil tindakan terhadap apa yang mereka lakukan. Kalaupun misalnya Kapolres, contoh misalnya, melakukan satu tindakan melanggar hukum, karena dia dekat dengan Kapoldanya, dia merasa aman saja, dilindungi oleh Kapolda. Demikian juga Kapolda bisa melakukan sesuatu yang pelanggaran hukum, karena dia dekat dengan Kapolri, dia dilindungi, tidak akan ambil tindakan. Maka menurut saya, polisi ini harus dipisahkan, harus dikembalikan lagi. Dia harus ada yang lebih yang dia takutin. Dulu di sebelum awal reformasi, polisi tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Dia menegakkan hukum berdasarkan rasa keadilan. Ketika masyarakat ada yang bertindak salah, dia lakukan sesuai kesalahannya. Tetapi sekarang, saya katakan awal tadi, ada titipan-titipan. Ketika yang banyak duit melakukan pembelaan dengan polisi, sejak awal proses itu kan di polisian nih Pak. Ya, ketika dia bermain duit atau dititipin oleh pejabat lain, kasusnya tidak jalan. Oke. Gitu. Jadi,
berdasarkan fakta, terdapat titipan-titipan. The big question is, apakah zaman dulu tidak ada permainan seperti ini, titipan? Apakah kalau dia pisah dan masuk ke TNI, Ada jaminan ada jaminan? Atau justru TNI yang akan justru ada? yang jadi superior. Ini kan sejak awal saya katakan masalah kepolisian ini kan sangat komplikated. Iya. Ya. Bermula dari moralitas mereka sendiri. Ya saya katakan banyak oknum-oknum yang justru melanggar hukum. Nah oleh karena itu pemecahannya tidak hanya pada itu saja Pak. Oke. Mungkin dari tingkat awal pendidikan mungkin Itu sudah jawaban. Oke, edukasinya moralnya harus di agamanya Oke, ya. segala apa suatu. Karena waktu juga, jadi apa artinya? Bukan hanya salah satu jalan untuk memperbaikinya dimasukkan Banyak kepala itu. Itu mungkin dimasukkan kepada TNI tadi merupakan luapan karena yes. gregetnya. Gregetnya, yes. Gitu. Tetapi bukan itu jalannya. Ya. Jalannya adalah perbaikan mental, karakter, dan lain Ya, sebagainya. setuju. Nah, kapan diperbaiki? Ya tentunya mulai rekrutmen dan sebagainya. Pak Heru, bagaimana pandangan Bapak terhadap hal ini? Untuk perbaikan daripada, bukan polisi aja loh. Perbaikan terhadap polisi, perbaikan terhadap pengacara, perbaikan terhadap jaksa dan hakim. Dan ditambahkan Pak Heru ini ketua alumni Universitas Pertahanan. Ya, mantan ketua alumni Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Jadi Pak Susno, saya bahas yang sederhana aja. Ya. Seberapapun popularitas Polri, entah itu di bawah 50%, tetap kita memerlukan lembaga kepolisian. Tidak mungkin dihapuskan. Tidak mungkin. Tidak ada di dunia manapun ya yang tidak ada lembaga Polri. Mungkin kalau TNI yang nggak ada, masih ada negaranya, tapi polisinya pasti ada. Nah, saat ini yang terjadi ini adalah sesuatu sistem yang sudah lama. Ini hanya menjadi kotak Pandora yang terbuka pada saat seperti ini. Nah, beruntung pada saat seperti ini adalah kekuatan masyarakat melalui media sosial yang mempressing pemerintah untuk melakukan aksi dan ditanggapi oleh Jokowi dengan cepat. Pak Presiden Jokowi dan juga Pak Listio Sigit sebagai Kapolri, sehingga kita lihatlah semua ini sudah menurut saya sudah berjalan ada aksi reaksi yang sangat bagus sekali gitu kan. Nah kalau kita bicara masalah ini sebetulnya sederhana Pak, jadi nggak ada ilmu yang lebih lebih inovatif. Ilmu sederhana Pak, berpedoman kepada fundamental SDM itu sendiri. Kalau kita bicara fundamental SDM, subfundamentalnya adalah pola rekrutmen, pola pembinaan, pendidikan dan pengawasan. Ya. Nah, seperti apa? Itu kan ketika kita bicara masalah rekrutmen, ya, maka dari itu mungkin bisa menggandeng institusi lain, misalnya seperti kemarin saya sama Pak Hairil ketemu salah satu profesor, dia mempunyai alat yang bisa melihat karakter psikologis manusia seperti apa. Nah, itu mungkin bisa dilibatkan lembaga-lembaga lain di luar daripada yang sudah konvensional yang sudah dilakukan sekarang oleh Polri gitu, Pak. Nah, pembinaan tentunya ya merit system atau apa segala macam kita kedepankan seperti itu. Nah, pengawasan ini yang paling penting juga adalah melibatkan bukan hanya 9 yang menjadi yang sudah ditetapkan undang-undang terhadap mitra kepolisian, tapi mungkin ada lembaga-lembaga di luar eksternal. Misalnya contohnya ada forum-forum yang lain, pemerhati kepolisian. Saya dengar juga kita juga ada forum mungkin Bayangkara Indonesia yang bisa menjadi mitra kepolisian, bukan hanya dalam pengawasan, tapi di saat sekarang yang dipentingkan adalah membuat masyarakat percaya kembali ya terhadap kepolisian sehingga menaikkan citra polisi kembali ya, sebab kalau mungkin polisi yang bicara mungkin ya mereka beranggapan lain daripada eksternal. Nah, jadi saya rasa yang penting adalah mentality karakter daripada petugas itu sendiri. Satu contoh Pak Susno, mohon maaf, ketika kasus ya kita tahu lah kasus yang sedang berjalan ini lagi hot-hotnya ya, saya dapat beberapa laporan karena saya juga bersinergi dengan masyarakat. Representasi polisi di lapangan itu adalah polisi lalu lintas, benar Pak ya? Iya. Oke. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika seperti lagi hot-hotnya seperti ini, masih ada aja orang yang melakukan, ya orang bilang apa ya, hengki-pengki lah di pinggir jalan itu oleh polisi lalu lintas. Nah, ini kan apakah polisi tersebut tidak, maaf, orang bilang nggak ngaca gitu loh pada saat seperti ini. Nah, ini yang harus dibenahi Pak dalam bentuk nanti mungkin pengawasan dan segala macam. Nah, saya mendapat suatu sedikit joke Pak Susno dari masyarakat seperti ini. Jangan sampai kita berpikiran di dalam masyarakat ini, baiklah kami yang diduga sebagai
penjahat, setan, jangan dong ditangkap sama iblis atau diadili oleh jin. Oke. Nah, seperti itu. Sehingga kita harus menangani. Oke. Tepuk tangan. Saudara, para pemirsa sekalian. Dan semoga pimpinan lembaga aparat penegak hukum dan semoga Bapak Presiden bisa menonton ini. Artinya, tadi topik kita menyoroti lembaga penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat. Tetapi happy pembicaraan hampir 80% mengarah kepada Polri. Why? Karena Polri adalah lembaga yang mesti ada di dalam suatu negara. Ya. Bisa saja negara itu tidak punya militer, tapi harus punya polisi. Kemudian yang kedua, karena polisi langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat, siapapun dia, sejak bayi sampai dengan orang itu meninggal, masih bersentuhan dengan polisi. Kemudian apalagi? Bentuk daripada kritikan, baik yang pedas maupun yang lunak, itu adalah bentuk rasa memiliki masyarakat terhadap Polri. Betul. Dan itulah yang harus diserap oleh pimpinan Polri, bahwa masyarakat dalam negara demokratis ini, mereka ingin mendesain polisinya. Polisi yang diharap oleh masyarakat itu kayak apa posturnya. Seperti yang diomongkan tadi. Janganlah polisi melindungi, janganlah polisi jadi backing, janganlah polisi pinggir jalan begini dan begini. Kemudian jalan keluarnya apa? Pak Presiden sudah mengatakan bahwa yang menjatuhkan citra polisi itu, satu, pungli, berpengaruh cukup besar. Kedua, sifat represif. Ketiga, membuat atau mengkriminalisasi. Dan ketiga, keempat adalah hedonisme, gaya hidup. Ini yang disoroti. Dan Pak Kapolri telah merespon ini semua. Beliau respon bahwa Kapolri sekarang sering sekali tampil di media massa. Khususnya media sosial, beliau katakan jangan hedonisme. Kemudian diterjemahkan, tidak boleh lagi bawa mobil ke kantor bagi pangkat tertentu. Apalagi bawa mobil pribadi, silakan kendaraan umum atau naik mobil pribadi. Ini salah satu contoh saja. Kemudian ada hotline daripada kantor itu dipublikasikan di media, termasuk hotline daripada Kapolres, Kapolsek, bahkan sampai Kapolda, bahkan telepon Kapolri sendiri dia publikasikan. Ini suatu hal yang sangat positif. Pak Susno, Dan ada pertanyaan dari teman-teman yang menurut kami cukup penting. ya langsung to the point aja ke waktunya. Ya, ini bahwa bagaimana seseorang perwira tinggi yang mau dipromosikan sebagai Kapolda, Jawa Pendek Timur, saja Pak, pendek aja. ternyata dia itu terlibat Efektif. dalam Oke, persoalan jual beli saya sabu, sudah menangkap masalahnya. jual beli sabu. Jadi Bagaimana sistem track rekrutmen record itu buat di Rekmon, ya pembinaannya? itu di materi nanti Pak. Jadi demikian yang dimasukkan oleh keluhan-keluhan masyarakat yang sudah tertangkap oleh pimpinan Polri. Saudara sekalian, Mungkin closing statement saya boleh sedikit? 1 menit closing statement saya. kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Waktu tak akan habis-habis.